Moga-moga sakabdina sehadir parengan sehat. Doakan mak pada sepe gilangan tok berma. Moga-moga sakabdina sehadir parengan sehat. Sedulu sakitana Kanjeng Nabi farduaken untuk umatna sompejeng lema bekto. Ento sabenderna lampun bede Kanjeng Nabi melakukan sompejeng. Dari nape oningna karena Siti Khadijah pernah ngariwayataken situng hadis. Seenape beliau pernah asompejeng kalaben Kanjeng Nabi. Berarti jika demikian kita bisa menyimpulkan bahwa sana sompejeng entola bede sakita na Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Saking mungkin pertanyaanna mun misalna sompejeng ento kita wajib zamanna Kanjeng Nabi sakita na Isra Mi'raj, lalu sompejeng nape selakone Kanjeng Nabi sakita na Isra Mi'raj kana ben Sayyidah Khadijah. Nah, sompejeng nape kira-kira? Sompejeng sunat. Nemuin apa keterangan na sompejeng sunat? Sompejeng na Kanjeng Nabi selakone kalaban Siti Khadijah. Walaupun ki sobung kewajiban menunaikan solat 5 waktu, ento adalah sompejeng sewajibaken ka Allah meneruskan sompejeng sewajibaken ka nabi-nabi sebelumna. Nabi-nabi sebelumna ento sompejengna saare samalemnya 2 waktu, yaitu ki laku kalaben malam-malam ento sompejengna para nabi sakitana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi Kanjeng Nabi ento asompejeng sakitana parintahaken sompejeng 5 waktu. La sompejeng kalaben Siti Khadijah sompejengna adalah sompejeng 2 waktu, yaitu sompejeng situng di waktu pagi kalaben 2 rakaat di waktu sore. Jadi 2 rakaat hilaku pada ngakna sompejeng subuh, 2 rakaat malam-malam sakitana maghrib. Ento sakitana farduaken sompejeng 5 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bulan ini cato kau Ustaz Wahidi untuk banyak memperlebar masalah solat. Mun Imam Ghazali para bapak para ibu sepada mulja, Imam Ghazali itu mengumpamakan solat pada kalaben olo. Caipun beliau as-salatu ra'sul ibadah. Sompejeng ento adalah olona ibadah. Berarti mun ki sebut olo entoh adalah inti. Ngina penten. Artina orang ento mun ki beda olona berarti ki menusa. Tapi orang mula sobung olona berarti bene menusa pole. Beri contoh kabula malam-malam misalnya pukul 11 atau pukul 12 jela malamna. Bengkona kinto ketok ka orang tok 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 assalamualaikum. Ente ka kinto mak beda orang ngamen nyato sendekah ka kinto orang ning gelek ta andi tanang kira-kira ka kinto beri kenten. Beri anape nyerser tambah karena tak andi tanang entok ki menusa. Tapi umpamana saya ngetok labang tok 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 pukul 11 malam ketika entep kakinto orang sobung olona kira-kira bukai labang genten. Tapi bukai anape ento bene menusa tapi patakotan tapi dedemit tapi hantu mentojukan. Imam Ghazali menyebut sompejeng sebagai ra'sul ibadah, sebagai olona ibadah. Maksudna nape? Sebagaimana orang mun ki beda olona ki sebut menusa, mentojukan ibadah mun sompejengna ki bener selain nantonoro situng hadis disebutkan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali sebekalan hisab pagi hari kiamat ento adalah sompejengna. Mulai abesaken ka malaikat oh sompejengna jengkep. Sompejengna la tepak. Maka amalan-amalan selain ento noro itarima ka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Empon mas kana sibuk-sibuk bermabe mas kana mangkeno somna gurita cek sampai dina sompejeng ento. Benih tak oleh nyari gurita silahkan ento masuk salah satu
sumber rezekina bula sampean kapi, tapi jangan sampai kita korbankan bekto na bula sampean kapi nya abi ka angku itunya, sedangkan ka angku asom pejengna saya tak sampai 5 menit entau ditinggalkan. Beda situng makalah mengatakan mento, man wahaba nafsahu lid dunya lam tu'tihad dunya siwa kit'ata ardin yudfanu fiha. Waman wahaba nafsahu lillah wahaballahu lahu jannatan arduhas samawati wal ard wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Paham Ki? Paham? Mulai paham pun tak saya terjemah. Mau diterjemah mentok. Man wahaba nafsahu lid dunya. Senten pasera orang memberikan dirina ka angku itunya, bektona abi ka angku itunya. Cek carane gelak gempangan mono somna gurita empon siang malam lah gurita boy. Sompojeng nanya 5 menit dilupakan. Ono mak pahai rek. Napa lanjutannya? Lam tu'tihad dunya siwa kit'ata ardin yudfanu fiha. Maskiana dunya kakinto siang malam dikorbankan odikna kinto untuk dunya kayak ngae. Dunya itu tak akan memberikan kakinto selain sepetak tanah yang akan digunakan sebagai tempat pemakaman bula kalaban kinto. Orang pabonya tanana tak kira norok ketika sobung ngomor kina benten. Orang mas kena jual helm na satoko, so bung orang mati helman. Gimana orang mati jual helm na bunyak satoko kemudian mati akibat helm situngan na, akibat helm situng mati beda. Sobung tetap lam tu'tihad dunya siwa kit'ata ardin yudfanu fiha. Tetap dunyanto tidak akan memberikan selain ukuran sana apa sih lobeng na orang sobung ngomor kuburan sana ukuran sana apa? Pak Cabing bisa nasi oneng. Pak Cabing, kuburan tuh ukuran sana apa? Nan, 2 kali 2 meter setengah. Sana apa? Rasi kucam 40 meter. Eka diri isarabu mun. Lah tak buang pon kuburan sepet mun misalnya 40 meter rajuna. Lam tu'tihad dunya siwa kit'ata ardin yudfanu fiha. Dunyana kintonto tidak akan memberikan kakinto selain sepetak tanah sebagai tempat penguburan jasadna bula sampean kabeh. Tapi berikutnya waman wahaba nafsahu lillah yu'tihillahu jannatan arduhas samawati wal ard. Tapi pasera orang memberikan dirina jiwana kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Buktinya apa? Firman Allah dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian semua, bersegera nape ila maghfiratin untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu, wa jannatin dan mendapatkan surga dari Tuhanmu, arduha yang luasnya as-samawati wal ard, luasna seluas langit dan bumi. Maka bekto nah sasibu ana PBI aja sampai tenggelaken seanya masong bejeng. Pernah beda situng cerita zamanna Kanjeng Nabi. Zamanna Kanjeng Nabi itu beda orang sobung ngomor. Ketika lah sobung ngomor, anak-anak nanto kasusahan berma, kira-kira serasi gelem mangurusa jenazah. Nah, serasi gelem mangurusa pemandianna, pemakamanna dan sebagainya. Karena sobung orang si gelem. Kemudian Kanjeng Nabi datang ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Abu Bakar untuk menyelidiki apa mak katik orang-orang tada si gelema untuk ngurusi jenazah na, untuk ngurusi mayit na dari kanak-kanak ni gelak. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Abu Bakar Kasan
Ketika Kanjeng Nabi kasan, ternyata pantesan orang-orang ento sobung gelem untuk ngurusi jenazahna. Polana nape? Polahna jenazahna orang ning gelak aubeh dadi seekor keledai para bapak para ibu pada mulya. Dadi jenazahna kinto berubah menjadi seekor keledai, dadi hemar. Abu Bakar selamanton utus Kanjeng Nabi tetep tak gelem, tetep beliau abai boleh ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lapor, pantesan orang-orang sobung gelem untuk ngurus jenazahna. Bupak nak kanak-kanak ginto Kanjeng Nabi. Arapa cak nak Kanjeng Nabi. Polana orang ginto sesobung ngomor mengken ropana aubeh menjadi seekor keledai. Akhirnya Kanjeng Nabi ya wis mencoba ayo esana terkasan. Kemudian Kanjeng Nabi datang kasan notote jenazah. Nah, ternyata bener para bapak, para ibu, para togelan ketika buka ke Kanjeng Nabi roropanna, kita epan apa kita epan di kita kafane karena ki sobung orang saya gelem. Akhirnya kayak dekati ke Kanjeng Nabi, dua ke Kanjeng Nabi, ya Allah Gusti, dengan keberkahan aku sebagai nabimu, maka aku mohon kepadamu, muka-muka jenazahna orang tuaria beli boleh sebagaimana sedia kala. Kemudian eosap ke Kanjeng Nabi, kembalilah jenazahna orang yang gila menjadi manusia biasa. Tidak paling man Kanjeng Nabi esro lanjutakan ke Sayyidina Abu Bakar untuk mandi. Begitu lepan dia lagi ke tempat pemandian, seneng gila lampun aubek menjadi manusia biasa. Ketika pandiana aubek boleh jadi seekor keledai para bapak para ibu pada mulji. Tak kerja boleh Sayyidina Abu Bakar. Loh, mau boleh jadi keledai jadi gila lamare dua ke Kanjeng Nabi. Akhirnya panggil boleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mungkin jenazah nah orang yang gila lau boleh menjadi seekor keledai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi akhirnya datang boleh dua boleh ke Kanjeng Nabi sampai mantun pemandian ekafani hadirin sepada muji. Begitu mantun ekafani mungkin lay patorona ka dalam kubur lay buka mungkin au boleh ropana jadi seekor keledai untuk yang ketiga kalinya. Jangan para sahabat ilallah lagi nilai terakhir lah. Muning gelek ki aropa hemar ki songkan saya karena kita pandi. Saya kedua ki ngafane ki begini apa sih lah terakhir lah. Tak katek manggilan Kanjeng Nabi boleh. Intina nape para bapak para ibu pada mulja karena orang yang gelek meninggalkan sholat selama hidup. Nah sehingga ka Allah tak sampai ke alam kuburna lampun epakaton ka Allah yaitu ropana eparopa menjadi seekor keledai. Naudzu jaga sompojeng naki. Jaga sompojeng naki. Sibu aaanye, sibu a ngompani kurita tak katik dina sompojeng. Nah sanapi sih lambana sompojeng. Sompojeng itu tak sampai 5 menit. Oke lah paling lambat 5 menit. 5 beto berarti 5 menit kali 5 nya senape? Ya senape? Nya 25 menit. Sehari samalam 24 jam sompojeng nyasa geme menit mata ki alam bean nengah kurita dari pukul 8 sampai pukul sampai malam-malam ki alam bean orang anye dari ki lagu sampai malam-malam kina penten sompejengnya 25 menit nyasa geme menit tapi anak mak berak orang ngasompejeng ento macam nata telok para bapak para ibu pada mulja orang ngasompejeng orang ibadah macam nata telok nape macam pertama beda orang ibadah ento asompejeng ento menganggap ibadah nganggap asompejeng sebagai beban ento banyak-banyak nabula sampean kapi kira penten bu nganggap sompejeng sebagai beban kira penten anggap ento sebagai beban berat seepekol beda panggulna dinto sehingga mula marah sompejeng alhamdulillah tenang selama marah sompejeng jadi sompejeng ento anggap beban berat seepekol dinto cirina mula marah sompejeng anggap ento lah marah membuang beban seselamantai beranai pekol soon ento orang saya pertama
Orang saya kedua, orang asom bejeng, orang ibadah, nganggap asom bejeng sebagai kebutuhan. Entahlah semua tinggi boleh untuk tingkatan. Orang asom bejeng, orang ibadah lah dianggap sebagai apa? Karena lah anggap sebagai kebutuhan, lampon tak yang gebrek boleh. Enggak na bula kalaban kinto ada napi beda orang siap terpaksa. Bula kalaban kinto tedung, beda saya merasa terpaksa. Mun sake. Berarti kinto tipe-tipe orang si sake ki. Cek pilihan orang si sake. Lomrana bula sampean kabimun ada armon tedung, beda saya terpaksa. Enten karena ento dianggap sebagai kebutuhan sehingga sedikit pun tak merasa terpaksa. Ento si kedua. Kemudian si ketiga, macemna orang ibadah, macemna orang asom bejeng, ento tingkatan tertinggi ento, yaitu menganggap ibadah, menganggap asom bejeng sebagai kecintaan, hobi mbon. Ingat nak kanca-kanca bula sing ngode hobi sepak bola. Nyaman kecintaan mas kian sake ki kaju-kaju untuk abulan kena benten. Nah, karena hobi lah sudah menjadi kesukaan. Antolah rahasiana. Anak Kanjeng Nabi ento ketika ditimpa masalah, ketika diuji oleh Allah, panggil Sayyidina Bilal. Sira Sayyidina Bilal, Bu, sira Sayyidina Bilal, Bu. Celeng nah saya kayak Sayyidina Bilal ento bener kolek na celeng tapi enggak tak selama na celeng ento coba. Kina penten? Tak selama na ento coba, tak selama na celeng ento coba. Mun beri anna boleh Masjid Tajung Kemah menyampaikan apa? Allah ento seya bes bene kolek na bene penampilan fisikna tapi seabes Allah adalah atena. Contoh Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ento mas kana celeng secara perawakan fisikna. Tetapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam epoji jakna Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj. Saya ketika Isra Mi'raj mendengar suara sandal Sayyidina Bilal itu berada di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kolekna celeng enggak. Seenilai Allah bene kolekna, tapi seenilai Allah adalah atena. Enggak tak sakabina se celeng ento coba, mento juga tak sakabina se poteh ento becek. Celeng-celeng na Ka'bah banyak orang yang merindukan. Kina benten Ka'bah itu celeng warnana tapi semua orang merindukan. Sebaliknya pote-pote na rape. Nah, pote-pote na rape tapi bula kalau ben kinto takok kina benten intina nape nilai ento bene fisikna. Sayyidina Bilal maskiana celeng tapi Allah melihat hatinya. Bahkan caipun Kanjeng Nabi ketika setiap kali ditimpa musibah, ditimpa ujian, panggil Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal sera tokang adan Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi ento setiap ditimpa musibah, napa caipun Kanjeng Nabi, panggil Sayyidina Bilal, ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Panggil Sayyidina Bilal untuk segera mengumandangkan azan. Berilah aku istirahat dengan solat wahai Bilal. Jadi istirahat na Kanjeng Nabi ento ketika solat. Mun bula kalaban kento kan anten. Bene arih Nabi hanya nyebutna, tapi arihna anha. Arihna anha lain kalau ben arih Nabi mun arih Nabiha jadikan aku tenang istirahat dengan solat wahai Bilal. Tapi mun arihna anha berarti iyalah sumpujing abailah mentolah mun kasarna carita. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu saya pada mulja. Jadi kembali boleh sasibu anape bayi ajak sampai dina seanyama sompojeng. Karena sompojeng itu luar biasa. Bula sering memberikan contoh. Ketika HP-na bula kalaban kinto amunye coba. Ketika HP-na bula kalaban kinto amunye itu tanda apa? Tanda beda orang se manggil. Kira penten Bu. Ketika HP na bula kalaban kinto amunye berdering, ento menunjukkan beda orang siapan dira kalaban bula kalaban kinto sehingga
sasibuk-sibuk anape bula kalaban kinto ditinggalkan aktivitas demi ngangkat panggilan HP. Terkadang tengah amasak ditinggalkan amasakna, tengah nyoce ditinggalkan nyocena, tengah asapuan ditinggalkan asapuanna, bahkan terkadang tengah bedi ceding ngeding HP nakasa. Ki sempat kalau dari ceding kina benten. Untuk nape? Untuk ngangkat panggilan sebede dalam HP. Karena bula kalaban kinto sadar ketika HP amunye berarti disan beda orang yang akan berbicara dengan kita. Mentujukan para pupak para ibu pada mulja ketika suara adzan berkumandang. Ketika suara adzan berkumandang, ento adalah Allah ingin berbicara dengan kita. Maka panggilan na Allah melalui adzan, ingat na panggilan na orang ketika nelpon kinto, HP na berdering, akasa HP na tero nelpon na kinto, mentujukan mon Allah terapandirakon kinto, Allah panggil melalui deringan, yaitu nape? Yaitu panggilan solat seekoca adzan. Ketika adzan ento fungsinya ada dua, ada kalero. Pertama, fungsina adzan ento sebagai panggilan solat. Ento pertama fungsina adzan. Kedua, buru fungsina adzan ento sebagai totoraanna bekto ulangi. Adzan ento fungsina ada dua. Pertama, panggilan solat. Ento pertama. Kedua, nape? Totoraanna bekto. Tapi bula kalaban kinto kaprahna salah paham. Solat ento nya ianggap sebagai totoraanna bekto. Mun sakin totoraanna bekto benih adzan tapi jam lebih pas. Jadi jam ento lebih pas mun sakin totoraanna bekto. Buktina ketika akalakon Allahu Akbar, olah duhur pantesan tabula lapar. Berarti adzan sakene kaangkui sebagai totoraanna bekto. Buktina nape? Buktina tabula lapar berarti lah duhur ya. Sedangkan adzan ento fungsina pertama adalah sebagai panggilanna Allah untuk melakukan ibadah seekoca ibadah solat. Sebejeng ento luar biasa. Bahkan dalam Isra Mi'raj ento Kanjeng Nabi langsung panggil ke Allah. Mon ibadah-ibadah selain zakat, puasa, haji dan sebagainya ento diturunkanna perintah zakat, haji, puasa melalui wahyu. Tapi tidak begitu dengan sholat. Sompejeng ento langsung Kanjeng Nabi panggil ke Allah Subhanahu wa taala. Lain ibu-ibu antarana kinto kireme surat kau rengatasan kalaben kinto panggil langsung. Kina benten Bu. Contoh. Kepala dusunna dinto sira. Ustaz Wahidi nggih. Ustaz Wahidi misalnya oleh surat perintah dari Gresik melalui lembaran sholat. Lembaran surat, boleh sholat. Ketika datang ke Gresik, surat perintah dari Gresik napa kanto kabubian. Entah memang penting senan apa umpamana himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan, untuk agawe parit, untuk membangun masjid, untuk memperbaiki jalan umpama. Tapi perintah nanto melalui instruksi dari surat. Kalaben kedua Ustaz Wahidi langsung panggil ke Bupati ke Gresik. Kira-kira enape besar kesana antara saking ekireme sorat kalaben langsung panggil langsung. Langsung panggil, mun panggil langsung untuk menunjukkan bahwa sana perkara yang akan dibebankan perintah seakan parengaken ento adalah sesuatu yang agung mentujukan Allah Subhanahu wa taala sompejengna ka Allah tak paringaken melalui malaikat Jibril, akan tetapi langsung Kanjeng Nabi saya panggil ka Allah Subhanahu wa taala dari asalna 50 bekto menjadi 5 bekto. Ento rahasia nah anape surat Al-Isra yang gila saya baca Ustaz Yarmis ayat 1 ayat 2 ayat 1 menjelaskan tentang Isra Mi'raj, tentang Isra.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat pertama. Ayat kedua, wa qadaina ila bani Israila la tufsidunna fil ardi, menjelaskan tentang Bani Israel. Bulas juga sempat bertanya-tanya, apa antara ayat pertama kalaupun ayat kedua mak jauh sekali. Setidaknya kan ayat pertama surat Al-Isra untuk menjelaskan tentang perjalanan tapi ayat kedua mak menceritakan tentang Bani Israel. Sedangkan mun dalam ulumul Quran, ento tak mungkin Quran ento antara satu kalaban selain sobung kaitanna. Tetapi beda seekocak munasabatul ayat mun dalam ulumul Quran. Jadi ada kesesuaian ayat. Jadi Allah ayat pertama menceritakan tentang Isra Mi'raj, ayat kedua menceritakan tentang Bani Israel, ento bani sobung kaitanna, tapi beda rahasiana. Anape? Bukankah bula kalaban kinto sering caretai ka para alim, ka para kiai ketika peringatan Isra Mi'raj ingat namangken bahwa semana beraken sompejeng ento atas saran nasira Nabi Musa dari awalnya 50 bakto khomsina auqodan, dari asalnya 50 bakto dadi 5 bakto ento atas saranna Kanjeng Nabi Musa. Peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi mana beraken untuk bula kalaban kinto. Jadi Kanjeng Nabi itu naber perintah salat benih untuk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi naber ento kaangkui bula kalaban kinto kapi dari 50 bakto sampai dadi 5 bakto. Ento seekanyer serai ka Kanjeng Nabi benih Kanjeng Nabi napi biasa. Engana sompojeng malam ento bagi Kanjeng Nabi wajib. Sompojeng tahajud ento wajib bagi Kanjeng Nabi. Bagi umatna sunat. Jadi saya panah berakan ke Kanjeng Nabi itu benar untuk Kanjeng Nabi, tapi untuk umatnya dari 50 bakto menjadi 5 bakto atas sarana senten yang gila Nabi. Nah, maka ayat kedua surat Al-Isra menjelaskan tentang Bani Israel. Ento menggambarkan kabula kalaban kinto kapi, mengingatkan bula kalaban kinto kapi bahwasana sompejeng dari awalnya 50 bakto menjadi 5 bakto tak lepas dari jasana Nabi Bani Israel. Sera Nabi Bani Israel yaitu Nabi Musa alaihi salam. Bisa pahami ki? Bisa pahami Bu ki? Bisa pahami ki? Nah, entolah munasabah kesesuaian ayat pertama kalaban ayat kedua dalam peristiwa Isra Mi'raj. Para bapak, para ibu sepada mulja, masih dalam pembahasan urgensi pentingna sompejeng. Dalam ayat pertama ning gila surat Al-Isra. Coba bula tanya ke ale-ale bula Kanjeng Nabi ento diisrokan oleh Allah dari nape? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Coba sejenak nada merenung. Anape Kanjeng Nabi ento ka Allah maipa Isra dari masjid ke masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Ento menunjukkan bahwasana bula kalaban kinto hendakna perpindahan akulina dari satu tempat ke tempat selain hendaklah berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan selain. Coba Masjidil Haram ongguna ketaatan kenten. Masjidil Haram ongguna ketaatan kenten. Kuna taat di san tempat orang tawaf, di san tempat orang asai, di san tempat orang nyaum hajar aswad, di san sebagai kiblat nasompajang. Kemudian Masjidil Aqsa juga masjid. Artinya untuk memberikan isyarat kabula kalaban panjenengan sadeja hendakna menjaga masjid dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Urgensi nantilah isyaratna, makna yang terkandung, yang tersirat di dalam peristiwa Isra Mi'raj punika adalah kita menjaga taat
dari satu ketaatan kepada ketaatan selain. Dari napa ento bula sampean kabeh memahami Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah pada ngantok. Pada ngantok. Kebri abek to sanape boleh ento. Sajam. Enten tak sampai sajam lah, mungkin 20 menit lagi. 20 menit lagi. Bermain gue ibu 20 menit lagi. Jadi makan aja ngantuk dulu. Mon ngantuk jelek ya akhirnya kabel. Mon kita ngantuk tambah tak nape-nape. Kemudian selanjutnya Kanjeng Nabi ento bulan ngalanjutaken berian lagi. Ngalanjutaken saya bahas berian eta jungkemah. Kanjeng Nabi ento ketika napak ke Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi ke Allah panggih, temu kalaben sakabina Nabi sakabina Rasul. Bahkan Kanjeng Nabi sempat asum bejeng Masjidil Aqsa. Beliau ento sengimame sombejeng di san Masjidil Aqsa, semakmumna para nabi para rasul sakabina. Ento menunjukkan afdolna, keutamaanna nabi nabula panjenengan sadeja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seenape beliau ento kebei imam kasadejena para nabi para rasul sehadir ngalakone sombejeng abereng-bereng Masjidil Aqsa. Jadi Kanjeng Nabi ento nyabene kenal oleh penduduk langit, penduduk bumi, penduduk sakabina dunya ento kenal ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat ning gelek saya baca. Napa selawat ning gelek saya baca? Sinten sing maca selawat ning gelek? Sinten sing maca selawat ning gelek? Bermane gelek? Sakit samanton tolaa. Yang khuliqta mubarra'an min kulli aibin berma awalna. Enape sa salawatan? Enape? Berma awalna ning gelek. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama khuliqta kama tasya'u. Ento adalah, coba saya rasioneng, syair ento adalah gubahan seorang penyair besar asal Mesir. Coba senten seonengnya mana, kamu boleh beri hadiah. Sera seonengnya mana penggubah syair sebaca ning gelek, kamu boleh beri hadiah 250.000. Senten seoneng kecuali para kiai iki. Para kiai tak masuk etongan ento, tak masuk sayembaran to. Abu Nawas. Baru sing ngocak Abu Nawas iku. Ingat kalau lucu-lucu napa? Coba sera seoneng senten se menggubah, senten se menyusun syair. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasya'u. Kabule beri hadiah 250.000. Matak laulai gurita sana pintu. Sana pe? 5 kilo. Talampo ki. Tak kata yang gurita kulaku, mon bener jawaban nama lemengken 250.000. Sera saya menggubah qasidah ento. Abu Bakar. Abu Bakar ento pangasrena Abu Bakar ento. Coba senten. Labelai kabula. Saya menggubah adalah seorang penyair besar dari Mesir. Saya mendapat julukan Amirus Syu'ara. Mendapatkan julukan raja dari para penyair. Seranya mana? Sentennya mana? Empon gugur ki? Gugur. Coba Pak Kamil datang. Tapi lah abis saya mbaranan toh. Oneng kinto anak-anak Pak Kamil si nomor 1.
Senten. Nama lengkapna Ahmad Syauqi. Dadi se penggubah syair ning gelek saya baca. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasya'u. Ento digubah oleh seorang penyair besar dari Mesir. Saya mendapat julukan Amirus Syu'ara, pemimpin pemuka dari para penyair. Saya bernama Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi penggubah syair yang gelap. Boleh terjemah mentok. Khuliqta mubarra'an, engkau diciptakan terbebas min kulli aibin, dari cacat-cacat. Kanjeng Nabi ento diciptakan ke Allah begitu sempurna. Ka'annama qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olah engkau diciptakan seperti yang engkau kehendaki. Maka kanjeng Nabi itu sempurna, zahiran wa batinan, sampai para nabi, para rasul sebede Masjidil Aqsa ento amakmum ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ento kita bahas beri andai Masjid Tajungke Makabula. Kemudian kanjeng Nabi ento sana pak ne Masjidil Aqsa, sakita nasong pojeng ning gelak, beliau kan numpak buruk ki. Buruk nanto ka kanjeng Nabi eket pangger. Pangger situng tempat seseduluna tempat ento juga menjadi tempat pamanggeranna burukna para ambiya, para rasul sakitana kanjeng Nabi. Ento pelajaran berharga juga kabula kalaban kinto kabi para bapak para ibu sepada mulja. Anape kanjeng Nabi mak katik mangger burukna. Padahal seumpama buruk kinto tak pangger ka kanjeng Nabi, kita kira buru. Tak kira buru mas kena tak pangger ka kanjeng Nabi. Anape mak katik pangger. Ento kanjeng Nabi memberikan pelajaran berharga kabula kinto kabi. Sesopaje abula kinto kabi ode edunya hendaknya mengambil asbab. Napi mengambil asbab? Zohirna ausaha. Jadi para bapak, para ibu, saya andi laku napi boy, saya kata saya ngalak gurita, kemudian saya kasabaannya. Tak napi-napi silahkan, atau malah dianjurkan. Anak kanjeng Nabi nih gila napi kanjeng Nabi mak kate keeket ento sebagai bentuk pengajaran kabula kinto kabi bedetu nyanto usaha walaupun buruk nih gila tak kira buru mas kiana tak pangger tapi ka kanjeng Nabi tetap pangger ento mengajarkan nape usaha kalaban tawakal. Jadi saya kok tawakal itu bener tak usaha tapi usaha secara zahir batinna nyerahkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kalaban ban sepeda motor sering boleh contohkan orang saya kocak tawakal to pada kalaban ban sepeda motor bula dari baru-baru kanto naik sepeda motor sopaja kuli maka sopaja napak kanto maka benak kudu poter kina benten benak sepeda motor bula ka Sangkapura bula ka dermaga sopaja napak ka tujuan saya kocak ban kudu poter. Tapi beda seta oleh akuli apoter sedikit pun dari sepeda motor. Napena asna bautna sebede tengah-tengah na ben ento sedikit pun tak oleh apoter. Mungkin apa enten? Muntaker asnan to apoter tak napak karabe. Tak napak ka Sangkapura bisa nyonglet gintemun ka Sangkapura ki nyonglet napak dintonggongan sange pelem. Mun sampi asna sebede tengah pangancingna ento sampi akuli sampi lorka mentojukan bula kalaban kinto bede dunya zahirna alako zahirna akasab zahirna usaha ibarat bening gelak apoter tapi bautna yaitu atena tidak bergerak kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Entah saya kocak tawakal. Jadi saya kocak tawakal bener tak usaha. Tetap usaha. Dalam situng hadis Hasan kanjeng Nabi bersabda. Cepon kanjeng Nabi. Lau tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulih. La rozaqakum kama ruziqat toiru. Yaldu himason. Wataruhu bitonan. Jika kalian bisa tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung di mana keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Kanjeng Nabi ento mengumpamakan pada nama mano ento
Coba ketika ki lagu manuk epaka keluar kaginto dari kandengna. Manuk dera umpama nabeng manuk deranto. Ibarat simbol nyari rezeki bule sampean kabeh. Ibarat seka tasik, seka sabe, seka toko. Ibaratna manuk ning gelek ki lagu paburu. Tapi malam-malamna datengna palemanna pole ka kandang, muning gelek mangkatna manuk dalam keadaan lapar, tapi begitu paleman dalam keadaan kenyang. Tapi ngarsai manuk ento tak pikiran untuk gula gua deur nape boleh. Bula kita ngarsai ngote manuk misalnya nyabe atau ajem nyabe akibat karong misalnya. Atau ngebebek untuk eka gebei bedena gulagu eka sarapana nape boleh. Seedera gulagu boleh nape boleh. Ngarsai ngote ajem nyabe ngebebek. Ngote embi misalnya paburu kagintong ibe karong. Anten. Karena nape? Embi sape, mun sape enten panggergi. Mano ento oning bahwasana Allah siapa ring rezeki. Jadi tak risau untuk rizki lagu nape boleh. Coba perhatikan beda cek din tau. Coba akan cek. Enape cek. Capung. Kakana si badan to, sampai poncair. Marah akan cek ento nape derana cek. Cek lang, poncair. Kina benten, sandi kolebeng. Nah, kita pada situng cek. Cek ento para bapak para ibu pada mulja. Mune pikir kabula kalaban kinto. Cek ento tandi kolebeng. Kina benten, mana cek kolebeng na? Cek ento tak andi kolebeng, tapi derana cek adalah benda-benda binatang sandi kolebeng. Bengsana cek lang, bengsana rengik, bengsana poncair, bengsana sengabur ento adalah derana cek. Tapi cek tak ngarsai protes ke pangeran. Umpama cek pangeran ri salah desain gaison. Cek kakana eson adalah benda-benda saya bisa ngabur, tapi eson tak bisa ngabur enten tak ngarsai. Saya hanya cek protes, tapi sampai mungkin bula kita ngarsai ngeding istilah busung kelaparan dalam dunia percek-cekan. Ngarsai kinto ngeding cek mate kelaparan. Ento cek. Coba boleh manuk itase. Manuk napa biasa namun orang majeng to se anu juga manuk cerok. Napa manuk ento odi na udara para bapak para ibu pada mulai andi kolebeng. Sedangkan rezekina bede dalam aing. Tambah tak masuk akal polen to. Odi na manuk ento bede udara, tapi rezekina bede dalam aing cukup. Tapi abesakan berma saya nyama manuk cerok ento ketika nyari rezeki. Begitu saya ahli tasik tentu lebih oneng. Begitu ngote cukup langsung nyilem kemudian aung ke cok nanto kalaben ngebe cukup. Kina penten. Saya ahli tasik ento tentu lebih oneng. Ento harusnya menjadi bahan renungan kabula kinto kapiyo guna. Cek mano odina di udara, sedangkan kakananna berde dalam aing. Tapi tak ngarsai, saya hanya manuk cerok ento protes ke pangeran. Salah kinto guste, desain bula. Cek bulan to odina di udara, kakanna bula berde dalam aing. Tapi bula kakinto tak epau di dalam aing enten. Tapi selama ento bula kita ngarsai ngeding istilah nama cerok kalaparan, mati kalaparan kita ngarsai. Kemudian boleh laba-laba. Pada kalau berengik, cek laba-laba ento. Laba-laba odina ki di udara, kaju-kajuan dan sebagainya. Deran mana apa? Kakak per rengik. Ngarsai ngote ikin to, kakak per napanya mana? Ngarsai ngote cek napa? Laba-laba ento ngalak pakanna bermacarana. Mula berde poncair lebet ento langsung napa? Buntel kalaben jeringna. Gulung. Coba berma cara nasi bisa jering. Mon bule kalaban kinto kata si jering pantas ya numpak kalodo. Sedangkan anto sia nyama laba-laba bedeong guna tak jalan, tapi mak bede bayi sia nyama lala, sia nyama rengik, sia nyama cek lang, sia nyama nape boleh. Kakak per mula lebet
langsung buntel kalaben kaina. Kita ngarsae bula ngeding caretana bedela-belaba mate kalaparan. Tapi anape bula kalaben kinto paringi akal ka Allah Subhanahu wa taala, terkadang mungkin ki adeer pangapora seki bede dinto kita abi eke capek latanya kula kungo kana apa boleh yo. Padahal seeke capek ento kita abi kita esok kore pa abi keluk seki eke capek tak katik apikir sekula gunapi masa kala akalaben cek mak kala akalaben cek kala akalaben manuk kala akalaben laba-laba. Makanya Allah ning gelak memberikan gambaran melalui lisan Kanjeng Nabi, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli, jika kalian tawakal kepada Allah. Sekali lagi tawakal bukan berarti tidak berusaha. Karena manuk seibaratakan Kanjeng Nabi bene metek-metek bade korongna, bene metek-metek bade lebunna, tapi nyabe tapi nabang. La razaqakum kama ruziqat toiru, niscaya akan aku beri rizki kalian seperti halnya burung yaldu bihimason, pergi dalam keadaan lapar, wataruhu bitonan, dan datang dalam keadaan kenyang. Ento Kanjeng Nabi mengumpamakan bula kalaben kinto kapi engak na manuk ka Allah akan tanggung rajekena manakala serahkan ka Allah, tapi beni ta'ausaha zahirna ausaha batinan telah atenan telah seyakin penuh bulat ka Allah Subhanahu wa taala. Karena para bapak para ibu pada mulja beni usaha saya memberikan rajeki ka bula kalaben kinto. Kina penten beni usaha saya memberikan rizki ka bula kalaban kinto. Cuk perhatikan, terkadang bula kalaban kinto ketika alako tak ambu-ambu, tapi rizki justru malah rat-serat. Tapi justru terkadang ketika bula kalaban kinto lemah tak berdaya, saken tedung berdeka tedungan karena sakit, justru terkadang buah banyak sedetang. Meloreng sakit ki, abis kan meloreng sakit, kan tak bisa nape-nape. Tapi esan dingna beda apel, beda anggur, beda buah, nape boleh, beda rambutan, beda salak dan sebagainya. Dari nape coba buah to? Padahal menurut akal tak bisa saya kerja diri. Mau nepas sehat, tak kelar saya melia apel. Mau nepas sehat, tak kelar melia anggur merah. Mau nepas sehat, tak kelar saya melia rambutan. Tapi begitu sakit, sanding napol kalaben buah-buahan, apol kalaben dedeeran. Ketika berbaring tak berdaya, justru Allah memberikan pelajaran kabula kalaben kinto pada teng rajeki kinto. Entah bisa kagawi pelajaran kabula kalaben kinto kapi bahwa hakikatnya saya memberikan rajeki ento Allah bene usahana bula kalaben kinto kapi. Betapa banyak orang usaha tapi bangkrut. Betapa banyak orang aniaga tapi tak sukses. Betapa banyak orang dagang tapi selalu gagal. Entah memberikan gambaran yang jelas kabula kalaben kinto kapi bahwa sana saya memberikan rajeki ento bene usahana bula kalaben kinto kapi, tapi saya memberikan rajeki ento adalah Allah Subhanahu wa taala. Buktina dalam surat Al-Mulk Nabi Allah menyebutkan, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Huwallazi dialah Allah ja'ala lakum yang menjadikan untuk kalian semua al-ardo, menjadikan bumi zalulan terhampar. Seedelemna beda sabe kaangkui bertani, seedelemna beda toko-toko kaangkui berniaga, seedelemna beda pabrik-pabrik kaangkui memproduksi keperluan. Famsu fi manakibiha cepon Allah, maka berjalanlah kalian fi manakibiha, di jalan-jalannya acelan di muka bumi untuk akaskel, untuk nyari rajeki. Fi manakibiha, hananto domirna kembali ke ard, kembali ke bumi. Tapi begitu urusan rajeki, wakulu mir rizkihi, dan makanlah dari rizki Allah. Rizkihi, Allah tak menyebutkan wakulu min rizkiha, tapi menyebutkan wakulu min rizkihi. Karena napa saya memberikan rizki untuk Allah benih bumi. Seandainya saya memberikan rizki untuk bumi, Allah akan menyebutkan wakulu min rizkiha. Seperti halnya ada yang gelap,
huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizkiha. Seandainya saya memberi rezeki untuk bumi, tapi Allah menyebutnya wa kulu min rizkihi, dan makanlah dari rizki Allah. Entau memberikan gambaran kabula kinto kapi bahwasana Allah saya memberikan rezeki bene usahana bula kalaban kinto kapi. Maka aja sampai dari usahana bula kinto kapi sampai melupakan ka siapa yang rezeki, sampai melupakan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Pon mungkin ki? Pon mungkin ki? Pon sama bayi mungkin simpulakan kabula mak sopaja gempangi pahami. Kesimpulan saya pertama, sompejeng ento adalah sebagai rasul ibadah. Imam Ghazali menyebutkan sompejeng ento sebagai kepala ibadah. Sebagaimana minusa mon ki ibadah olona ki minusa berarti, tapi mon orang lah sobung olona minta kaginto berarti lah bene minusa pole. Mentojukan Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj ka Allah paringi perintah sompejeng ento sebagai nape, sebagai kehormatan kabula kalaban kinto kapi untuk menunaikan sompejeng 5 bekto dari awalna 50 bekto. Kemudian kesimpulan berikutnya dalam peristiwa Isra Mi'raj, dalam peristiwa Isra Kanjeng Nabi Masjidil Aqsa, beliau ngimami sompejeng ka para nabi, para rasul, untuk menunjukkan manzilah, menunjukkan kedudukan Kanjeng Nabi yang begitu tinggi sampai para nabi, para rasul untuk amakmum ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesimpulan saya terakhir, dalam peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi mangker burokna. Anapi mak kateki pangker, Kanjeng Nabi memberikan pelajaran kabula kinto kapi sesopaja bede tunya ento ausaha. Tapi zahir ausaha ate tetap bersandar ke Allah subhanahu wa ta'ala. Tak telok ento kesimpulan pokok dari nape saya sampaikan bulan malam mungkin. Moga-moga bisa manfaat. Moga-moga barokah, moga-moga bisa ngalakoni. Amin Allahumma amin.